Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rayang Galang Samudra dari kelas 12 IPS 1. Saya akan melakukan percobaan tentang menghitung kapasitas vital paru-paru pada manusia. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kapasitas paru-paru manusia yang dapat diisi oleh udara. Alat-alatnya itu yang pertama ada satu buah ember yang berisi air penuh. Yang kedua ada satu botol air mineral yang berisi 1500 ml. Yang ketiga ada selang panjangnya 1,5 meter. Lalu yang keempat ada gelas ukur. Nah, langkah yang pertamanya yaitu kita masukkan botol ini ke dalam ember dengan cara dibalik seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam. Lalu kita buka tutup dari dalam secara pelan-pelan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan selangnya ke dalam botol seperti ini. Nah, setelah kita masukkan sebisa kita, lalu kita tarik nafas dalam-dalam sampai angin yang dalam paru-paru itu terisi penuh. Lalu kita tiup sekencang-kencangnya sampai udara yang dalam paru-paru hilang. Seperti ini. Nah, setelah udah tiup sekencang-kencangnya, menarik selangnya lagi, lalu kita tutup botol dari dalam supaya airnya tidak keluar. Jadi kita angkat ke atas, kita balik supaya tidak tumpah. Nah, botol sisa yang ini kita tuangkan ke dalam gelas ukur. Oke, sekarang kita baca ada 700 ml. Jadi kesimpulannya, botol yang tadi yang berisi 1500 dikurangi oleh air sisa yang tadi yang berisi 700 ml. Jadi hasilnya kapasitas paru saya berisi 800 ml. Oke, selanjutnya saya akan membuat video praktikum frekuensi pernapasan. Tujuannya yang pertama untuk menghitung frekuensi pernapasan pada manusia. Yang kedua untuk membuktikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Percobaan kali ini kita akan menggunakan ada 3 hal. Yang pertama, gender. Saya akan mencoba probandus laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada posisi. Saya akan melakukan percobaan dengan posisi duduk dan berdiri. Yang ketiga ada aktivitas. Saya akan melakukan aktivitas jalan santai, naik turun tangga, dan bersepeda. Alat-alat dan bahannya, yang pertama ada probandus laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada stopwatch. Yang ketiga ada perekam suara. Yang keempat ada alat tulis. Oke, langkah yang kedua yaitu melakukan aktivitas berdiri. Probandus laki-laki dan perempuan akan melakukan aktivitas berdiri selama 10 menit menggunakan stopwatch. Oke, kita mulai dari 0.
Oke, langkah yang ketiga yaitu melakukan aktivitas jalan santai selama 10 menit. Kita mulai dari nol ya. 1, 2, 3. Oke, yang keempat aktivitas bersepeda selama 10 menit. Kita mulai dari nol ya. Mulai. Dimulai dari sekarang. Dalam praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa untuk menghitung frekuensi pernapasan pada manusia terdapat faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya frekuensi pernapasan, yaitu yang pertama ada gender, yang kedua posisi, yang ketiga ada aktivitas. Dimana lebih cepat frekuensi pernapasan, yaitu yang pertama naik turun tangga. Saat naik turun tangga frekuensi pernapasan lebih meningkat karena memerlukan banyak tenaga. Yang kedua, bersepeda. Saat bersepeda frekuensi meningkat karena membutuhkan tenaga tetapi tidak sebanyak naik turun tangga. Yang ketiga, jalan santai. Saat jalan santai frekuensi pernapasan mulai meningkat karena tubuh memerlukan tenaga lebih dari berdiri. Yang keempat, berdiri. Saat berdiri frekuensi pernapasan cenderung lebih stabil karena tidak melakukan aktivitas. Yang kelima, duduk. Saat duduk juga lebih stabil karena tidak memerlukan aktivitas dan memerlukan tenaga. Lalu ada faktor gender dimana volume paru-paru laki-laki lebih besar daripada perempuan, yang dimana semakin kecil volume paru-paru semakin cepat juga paru-paru memompa udara. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.